Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Santri di manapun Anda berada ya. Ada informasi yang sangat penting ya. Kali ini Gus Maulana Ishak muncul kembali untuk memperjelas, mempertegas tentang muhabalah. Orang-orang yang melakukan muhabalah menentang Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Beliau juga pernah melakukan muhabalah, tetapi akhirnya beliau sadar. Dan beliau mengungkapkan semua fakta tentang muhabalah yang beliau lakukan. Buat muhibin ya, buat para pecinta-pecinta duriah palsu ya, disimak video ini, jangan di-skip-skip, biar tidak terlalu banyak bicara, biar Anda tahu, biar Anda jelas. Gus Maulana Ishak menjelaskan tentang muhabalah akhir-akhir ini yang banyak memakan korban. Bagaimana videonya? Mari kita simak bareng-bareng. Jangan skip-skip, biar kita tahu tentang apa yang akan disampaikan oleh Gus Maulana Ishak. Ini dia videonya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, pada malam hari ini saya alhamdulillah bertemu dengan beliau, Kang Mas atau Gus Maulana Ishak. Gus Maulana Ishak dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Assalamualaikum Gus. Ya, waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Yai. Ini panjenengan? Ya, Bukan bayangan? bukan asli nih, asli. Bukan hantu? Ada bayangannya Ada ya? Iya, ada bayangannya. Oh ya nih, kita tepuk-tepuk nih beliau nih, Kang Mas Maulana Ishak dari Kudus, Jawa Tengah. Mengapa saya pastikan ini beliau? Karena dulu beliau pernah bermubahalah dengan Gus Fuad Pleret ya, terkait dengan nasab habaib. Ketika itu gimana mubahalahnya? Kalau 40 hari gitu ya? Ya 10 hari. 10 hari kalau tidak benar Mati. mati. Ini sudah 1 tahun lebih ya? 1,5 tahun. Kira-kira 1,5 tahun. Masih sehat ya? Sehat, alhamdulillah, semakin sehat. Untuk mimpi nih. Bukan mimpi ternyata nih, saudara. Alhamdulillah beliau masih sehat. Bisa bertemu lagi dengan kita semua. Saya menyaksikan, membuktikan bertemu langsung dengan Kang Mas Maulana Ishak. Alhamdulillah kalau sehat. Oke. Ada beberapa hal yang saya yakin akan disampaikan oleh Mas Maulana Ishak kepada pemirsa, kepada kita semuanya terkait dengan perkembangan polemik para habib, polemik Ba'alami di tanah air yang sudah berjalan setidaknya 3 tahun berjalan ini dan belum selesai. Saya harap juga biar tidak selesai, biar diselesaikan oleh rakyat sendiri. Ya, setuju. Monggo. Ya, yang pertama saya menghimbau kepada seluruh warga Indonesia yang Muslim ya, terutama ya, yang ada di NU atau Muhammadiyah atau bahkan selain agama Islam. Jadi baru-baru ini ada salah seorang Gus dari Bojonegoro yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Gus itu wafat selang 41 hari dari sumpah mubahalahnya. Nah, saya berharap kepada seluruh warga Indonesia Raya untuk menghentikan caci maki dan framing terhadap beliau. Jadi yang sudah dianggap sudah lah, jangan dicaci maki, jangan di framing, jangan dikatakan mati membela kejahilan, mati dalam keadaan mukibin atau apa, jangan. Itu saudara Islam kita. Beliau itu kan ya sudah sholat, sudah syahadat, menjalankan rukun Islam sebagaimana mestinya, itu saudara kita. Bahkan ya harusnya kita kirim Fatihah, kirim doa. Cuman yang ingin saya garis bawahi itu, setelah ini jangan ada lagi mukibin yang sumpah mubahalah begitu ya, jangan ada lagi, sudah cukup lah, sekian saja. Dulu saya itu ya karena beban dari tugas dari guru yang mengajar saya itu,
saya diharuskan untuk berani disumpah ya saya lakukan. Tapi kalau nggak ada perintah guru ya, saya nggak akan berani melakukan, Mas Yahi. Jadi hari ini pun karena saya diperintah guru juga dan ada banyak banget WA yang masuk ke saya. Tanya, Mas, kamu masih hidup atau sudah mati? Banyak banget yang tanya seperti itu. Nah akhirnya ya saya memutuskan meminta bantuan dari rekan seperjuangan YouTuber di Banyumas untuk apa ya? Memvisualisasikan saya ya bahwa saya masih hidup Untuk menyaksikan dan membuktikan. ya masih baik-baik saja. Ini ngambal lemah kan? Jadi tolong ya ini berat banget saya himbau jangan ada komentar yang menjelek-jelekkan Gus yang sudah wafat. Ya, betul, saya sepakat. Seperti itu. Syariatnya sih memang terjadi pasca mubahalah. Tadi sekitar 41 hari ya, syariatnya. Faktanya memang begitu. Tetapi hakikatnya kita kan tidak tahu. Beliau meninggal seperti apa. Kita tidak tahu, yang tahu hanya yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Syariat kewajiban kita sebagai sesama muslim yang mendoakan. Kita sepakat. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin, amin, amin. Oke, lanjut, Gus. Nah, kemudian yang selanjutnya saya itu kepengen apa ya, mengingatkan para warga Indonesia yang masih jadi mukibin para habib. Jadi dalam keilmuan agama, terutama dalam segi tarekat dan ilbas sirkoh tarekat, itu kan sanatnya harus sambung ke Rasulullah. Ya, jadi sanat tarekat itu sanat ilbas sirkoh tarekat, semisal jubah, kemudian imamah atau burdah, bahkan cincin, itu harus ada sanatnya sampai Rasulullah. Nah, semisal sanat dari tarekat kami, tarekat Satoriyah Wasadiriyah dan tarekat misalnya Qadiriyah, Naqsabandiyah, itu ilbas tarekat hirkohnya ya, itu sampai ke Imam Ali, sampai ke sahabat Umar, melalui jalur Uwais Al-Qarni dan seterusnya. Anda bisa periksa di kitab Simtul Majid, karya Syekh Ahmad Al-Qusasi, mursyid tarekat Satoriyah abad ke-17 Masailah. Jadi Habib-Habib itu kalau ijazah sanatnya dari imamah, jubah, abaya, kemudian burdah, itu kalau dia lewat Ubaidillah ke Ahmad bin Isa ya, lewat Alwi Ubaidillah kemudian Ahmad bin Isa itu munqati, Mas Yai. Jadi sebenarnya mereka ya pakaiannya tidak bernilai hirqah tarekat, hanya sekedar gimmick untuk menipu orang-orang yang bisa tertipu oleh casing gitu. Nah, kalau dalam tarekat ya sebenarnya pakaian mereka tidak ada asar barokahnya kalau dilewatkan Ubaidillah ya. Jadi kalau Habib itu masih membanggakan hirqah atau pakaian, tanya dia dapat ijazah jubah warna putih, kemudian imamah, kemudian selendang atau burdah, abaya jubah luar, tongkat, itu sanatnya sampai Nabi mana? Tolong ditanyakan. Seperti itu. Kalau nggak bisa tanya ya orang cari uang dengan kedok agama begitu saja. Atau mungkin itu pakaian sanad dari Yaman barangkali? Ya kalau punya Habib pasti sanad dari bukan Yaman, Mas Zai, Hadramaut. Hadramaut ya? Hadramaut. Ya, Hadramaut kan Yaman. Nah, berbeda karena zaman Rasulullah, waktu Rasulullah yang dikatakan Yaman itu adalah bukan yang Hadramaut. Jadi ada Al-Yamani dan ada Al-Hadrami. Sedangkan yang didoakan keberkahan oleh Rasulullah kan yang Yaman, bukan Hadramaut. Nah, Habib-Habib itu kan bukan di Yaman, tapi di Hadramaut. Marganya bukan Al-Yamani, tapi Al-Hadrami. Hadrami dan Tarim ya? Nggih, Tarim itu kan di Hadramaut. Ya. Jadi di situ ya bagaimana ya? Saya kemarin itu dilapori sama pergerakan PWI di Kalimantan Selatan bahwa di Kalsel itu sendiri ada 22 dai yang lulus dari Universitas Al-Aqaf Yaman, Hadramaut ya, maksudnya ya. Hadramaut. Nah, itu mereka khawatir kalau apa ya, mencetak mukibin dari sana. Nah, saya himbau kalau jenengan itu kepengen mempelajari tarekat, tasawuf secara benar, itu jenengan bisa ke Mesir, ke Al-Azhar yang banyak ulama, sanad keilmuannya sambung sampai Rasulullah, atau ke kota Fes di Maroko, Universitas Az-Zaituna, atau misalnya ke Suriah, di situ saja, jangan ke Hadramaut, jangan. Nanti jenengan diajari ajaran halu, kan gitu. Sedangkan kalau tarekat Ba'alwi sendiri, tarekat yang dijalankan oleh para Habib-Habib itu munqati, karena sanad talqinnya kalau dilewatkan Ubaidillah, ya, dilewatkan Alwi bin Ubaidillah ke Ahmad Al-Muhajir itu gak pernah ditalkin, Mas Zai. Ya kalau nasabnya saja mungkoti, otomatis yang lain-lain juga mungkoti kan. Seperti itu. Jadi mohon beralih ke ulama Nusantara, ke Gus Nusantara seperti itu. Tapi saya menghendaki bahwa untuk polemik nasab di medsos ini jangan ada caci maki,
tetap dalam ranah ilmiah yang santun yang bisa diverifikasi kebenarannya seperti itu. Ya, kita sebenarnya juga berharap begitu. Aduh, Yai. Kita sebenarnya berharap tidak ada caci maki. Ilmiah ya dengan ilmiah gitu. DNA ya dengan DNA, sejarah dengan sejarah. Tapi yang sudah-sudah yang banyak yang mendahului caci maki itu kan mereka. Nah, maka yang manusia lah ya. Manusia kan ukuran takarannya ya tetap manusia gitu. Semut diinjak pun gigit kan begitu. Nah, sana nantang gelut ya sini ya masa diem aja gitu. Kita kan punya Jawa itu punya apa namanya pepatah ngalah ngalih ngamuk kan begitu. Ngalah sudah, ngalih sudah. Dibiarin lama-lama mau nguasain rumah kita ya kita usir kan begitu. Iya, setuju. Kalau prinsip kalau mereka sana memang waras gitu ya yuk ilmu dengan ilmu gitu. DNA ya dengan DNA, gitu. Sejarah dengan sejarah. Tapi faktanya yang kita temui hari ini ya begitu, kita ungkap kajian nasab seperti yang sudah dilakukan oleh Kiai Ahmad gitu ya, semua sudah tahu berjilid-jilid. Nah, buru-buru pihak Balawi menjawabnya dengan kualitas yang sama, tapi malah dengan caci maki. Perang saja kalau begini, ya gitu kan. Kemarin Banyak yang bersifat provokatif lah. ya. Perang saja kalau begini, siapkan, keluarkan parang, bedo kan begitu. Ya kita kan harus siap-siap. Iya. Kita harus waspada. Sana ngeluarin perang ya kita ngeluarin parang kan gitu. Nah, itu bagaimana ya? Serba susah juga. Cuman saya ingin menghimbau kepada para Yang dihimbau Balawi aja yang. Nah, Pak Alwi dan warga negara kita sendiri. Kalau warga negara kita udah Jadi sangat begini, kalau untuk dewasa. warga negara kita yang masih jadi mukibin sampai sekarang ya, jangan mau jenengan itu diprovokasi untuk dibenturkan dengan saudara jenengan sendiri. Jadi jangan sampai mau misalnya diadu domba oleh Habib Rizik, jangan sampai mau. Kita diam saja, udahlah, biarkan ini di ranah ilmiah, jangan sampai diseret ke perang saudara. Jangan mau dibentur-benturkan, itu untuk warga negara. Nah, kemudian untuk Balawi begini ya, karena ini sudah 3 tahun, saya menghimbau jenengan semua Balawi ya yang ada di Indonesia khususnya dan yang ada di bumi semuanya gitu. Jenengan kan tidak bisa membuktikan secara sejarah, literatur, DNA dan semuanya kan tidak bisa terbuktikan bahwa jenengan nyambung ke Rasulullah melalui jalur Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi mohon jenengan itu meletakkan klaim sebagai duriat garis paternal lurus ke Rasulullah. Mohon diletakkan itu. Karena ya mohon maaf ya, yang pertama saya sudah mengadu ke Rasulullah dengan jalan saya Kiai agar Habib itu diberikan takzir atau hukuman. Karena secara fikih itu kan orang yang mengaku sebagai duriat Rasul tapi tidak bisa membuktikan kan harus ditakzir, dipukul 80 kali, cambuk 80 kali. diasingkan. Kemudian harus dimaklumkan bahwa dia bukan duriat Rasulullah. Kemudian diasingkan sampai dia mau bertobat. Nah, saya sudah meminta kepada Rasulullah dengan jalan saya agar Habib Balawi ditakzir kalau masih nggak mau tobat. Gimana tuh jawabannya? Ya, walau alam, yang penting saya sudah mengadu, Kiai. Ya, oke. Saya kan orang kecil hanya bisa mengadu, tapi kan saya mengadu ke Rasulullah, yang nasabnya sudah dilecehkan. Tapi sepertinya takzir itu sudah sedang berjalan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kan ini membahas soal mubalah saya kemarin. Saya itu sebenarnya berat untuk mubalah kemarin. Seperti itu. Jadi, saya berharap jangan ada lagi yang niru-niru seperti itu. Resikonya terlalu berat, bebannya terlalu berat. Karena kemarin saya itu dibully se-Indonesia Raya. Ya, karena kan nun sewu mohon maaf, mubahalah kan ada ketentuannya kan. Ada ketentuan, ada aturannya dalam syariat. Tidak bisa sepihak. Betul. Mubahalah kan dua belah pihak dengan ketentuan A, B, C, D. Kalau sepihak ya yang berlaku hanya dia. Hanya berlaku bagi yang mubahalah. Ya kalau pas benar. Iya, betul. Mungkin selamat. Ya. Kalau dia yang tidak benar mubahalah ya dia yang kena dong. Ya, betul. Mubahalah kan itu pilihan terakhir dari sebuah penyelesaian kasus yang ada yang segala macam upaya tidak ada titik temu. Jalan terakhir peraturan hidup mati dengan disumpah di bawah Al-Quran. Itu pun pilihan terakhir. Seandainya masih ada jalan lain, jangan sampai dilakukan karena yaitu resikonya bisa seketika begitu loh. Makanya saya sepakat dengan panjenengan tidak hanya untuk mukibin, tapi untuk siapapun yang menghadapi persoalan yang kemudian tidak bisa diselesaikan atau mengalami buntu lah, jangan sampai diselesaikan dengan cara mubahalah. Kalau dalam Islam kan mubahalah. Mungkin kalau di tradisi yang lain sumpah pocong atau apapun lah. Kalau bisa jangan sampai karena itu resikonya sangat fatal.
Fatal karena nantang kekuasaan pangeran sih, nantang kekuasaan ilahi sama mubahalah kan nantang itu. Nantang kekuasaan yang maha kuasa gitu. Makanya itu pilihan terakhir yang saya pernah ngaji itu pilihan terakhir. Kalau jangan sampai mubahalah. Walaupun dengan cara dan syariat yang benar sekalipun dengan Tuhan. Apalagi mubahalah kok sendirian. Ya kalau memang dia benar. Kalau salah di pihak yang salah ya dia yang kena. Saya sepakat. Ya, untuk kemudian ya ini jadi saya ini kan seorang praktisi falak ya. Nah, untuk menghitung falak itu begini. Jadi secara perhitungan falak dalam tiap 165 tahun itu Allah akan memperbarui suatu zaman. Jadi mulai Juni 2025 ini Allah itu insya Allah akan menenggelamkan para pemimpin spiritual palsu. Juni 2026. 25. Ini. Berarti saat iya, bulan-bulan ini Allah akan memulai siklus baru menenggelamkan pemimpin-pemimpin spiritual palsu. Itu dari mana? Dari hitungan 12 rasi bintang dan 12 planet utama. Seperti itu. Aliran Arab dan India. Aliran Arab dan India. Nah, cuman yang harus diwaspadai ya, yang pertama itu kan pemimpin palsu ditenggelamkan, tapi ada potensi perang saudara. Seperti itu, karena 165 tahun ke depan itu ya seperti ini konstelasinya dan ada perang saudara. Nah, saya berharap Mukibin itu jangan mau diadu untuk memerangi saudaranya sendiri. Sudahlah, sadarlah. Sudah bukti bahwa Ta'alwi bukan zuriat Nabi itu sudah tersebar di seluruh dunia. Seperti itu. Tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya seluruh dunia. Bahkan di Yaman sendiri kan tidak diakui. Sudah dikatakan pembohong besar gitu, Kiai. Bukan cuma dibatalkan, tapi mereka dicap sebagai pembohong besar. Kalau nggak percaya coba dibuktikan ke Yaman lah. Tanya langsung sama orang Yaman. Betul. Bagaimana? Apa ada yang mau dibahas lagi? Ada yang mau tanya? Yang lain mau? Yang dirasakan pasca mubahalah tempo dulu itu apa, Gus? Nah itu termasuk yang WA itu banyak sekali yang tanya seperti itu. Yang jelas selama setahun ini setelah mubahalah itu ya mungkin Allah menilai saya berada di jalan yang benar. Jadi yang pertama saya selamat kan seperti itu. Cuman ada hantaman sihir itu banyak seperti itu. Paham ya? Nggak cuman serangan fisik tapi serangan sihir itu banyak banget lah. Saya nggak usah terangkan siapa sih ngirim kan gitu. Tapi secara spiritual saya mengalami peningkatan banyak. Karena saya ketemu dengan para wali-wali sepuh Nusantara yang nggak pernah mau dikenal gitu. Mas saya gitu. Para ulama-ulama sepuh yang nggak pernah terekspos media dan beliau menitipkan banyak amanat, banyak ijazah, banyak sanad dan seterusnya. Wali-wali Nusantara yang masih hidup atau yang sudah? Yang masih hidup. Bisa diverifikasi dan bisa saya temukan. Termasuk saya mendapatkan seluruh sanad keilmuan jalur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dari seluruh ijazah musalsal keilmuan dan kemursidan tarekatnya. Seperti itu. Itu pasca mubahalah banyak kiriman sihir. Itu tahunya seperti apa tuh prosesnya? Dalam mimpi kemudian atau dirasakan secara ya yang jelas mohon maaf ya. Itu saya sehari bisa mau kecelakaan hampir mati 5 kali. Betulan itu sehari itu kayak orang linglung di jalan, lampu merah diterobos, terus nggak nengok kanan kiri itu pernah sehari itu mau kecelakaan 5 kali. Tapi kan hidup dan mati kan milik Allah ya, Mas Raja. Jadi ya Allah masih melindungi saya sampai sekarang. Ya alhamdulillah selamat gitu saja, alhamdulillah. Atau yang mungkin bersifat kayak kekuatan sihir di malam hari itu ada? Alhamdulillah ada tapi nggak nembus. Kan bangsa Nusantara juga punya pagar-pagar tertentu kan begitu. Bentuknya seperti apa itu contohnya? Ya mungkin seperti jin yang apa sih istilahnya kalau orang Jawa bilang buta hijau. Terus kemudian ada yang kayak kiriman yang berupa besi. Saya kan juga apa ya? Kalau orang tarekat kan juga punya hizib kan. Diserang pakai apa? Misalnya ya saya hizib bahar gitu. Misalnya kalau mereka pakai hizib, saya pakai sholawat masih siam. Misalnya mereka pakai hizib yang lebih tinggi, saya pakai asma badar 313 nama sahabat Nabi saya bertawasul seperti itu. Kalau sana nyerangnya pakai transfer rekening, Auzubillahi min dzalik. Auzubillahi min dzalik, begitu saja. Jadi apa ya? Ya saya dipercaya sebagai wakil dari guru-guru saya untuk berjuang di ingar-bingar nasab ini. Tentunya saya tidak ingin mengkhianati kepercayaan dari guru-guru saya seperti itu. Ada yang lain mungkin mau bertanya, mumpung ada beliaunya. Kalau nggak ada ya silakan closing statement atau di review, diulangi secara garis besar yang tadi sampaikan nih kebetulan. Poin-poinnya. Iya poin-poin. Ada YouTuber yang terlambat, kasihan dari ini.
Nah, jadi poin yang pertama, ya, yang pertama saya minta kepada seluruh orang Muslim, warga Indonesia Raya, jangan sampai mencaci maki gus-gus atau kiai-kiai yang kemarin meninggal. Jangan dikatakan mati dalam membela jahiliyah, jangan. Beliau itu saudara kita orang Muslim. Ya bagus kalau mau berkirim Fatihah, didoakan. Yang kedua, ini kan sudah bukti terang benderang. Jadi saya berharap para mukibin jangan mengulangi lagi sumpah mubahalah seperti itu. Jangan sampai apa ya istilah sumpah mubahalah itu jadi andalan dan diulangi terus menerus Karena berbahaya. karena berbahaya. Terus yang selanjutnya bahwa tarekat Ba'alwi atau Alawiyah kalau dilewatkan Alwi bin Ubaidillah ke Said Ahmad bin Isa itu dari sanad talqinnya, sanad dikirnya, firqohnya, dari sanad pakaian burdah, jubah, abaya, imamah, tongkat. Kalau lewat Alwi bin Ubaidillah itu munqati semua. Sehingga yang memakai itu akan menimbulkan ujub dan kesombongan. Seperti itu. Karena nggak ada cahaya sampai Rasulullah itu nggak ada munqati. Tarekat itu juga munqati. Tinggalkan, beralihlah ke Kiai Nusantara. Nah jenengan diajari kirim Fatihah ke Fakih Mukodam tapi nggak ke Wali Korea, nggak ke Wali Songo, nggak ke kakek-kakek jenengan sendiri kan ya ngajari kualat itu namanya. Padahal tidak jelas apakah sosok Mukodam itu ada atau tidak kan. Iya, Nah, kalau dikirimi Fatihah itu tidak ada yang sang kemana itu Fatihahnya? Ya mungkin ke Nyampe kemana itu? ke awang wong, ke kekosongan Kiai. Nah kemudian ini kan polemik nasab kan ranah ilmiah ya. Jadi jangan sampai mau diprovokasi oleh Habib Rizik atau Habib Bahar ke arah perang saudara, jangan. Kita selesaikan secara ilmiah. Secara laki-laki. Ngopi gitu kan berarti. Jangan sampai ditarik ke ranah perang saudara. Kalau mau perang ya mereka sendiri yang suruh Nah, perang. kalau Ba'alwi mati sendiri nggak apa-apa. Jenengan itu pasti cuma akan jadi tumbal, jadi tameng aja. Bangsa Yahudi itu paling takut untuk mati. Betul. Seperti itu. Di Quran surat Jum'ah kan seperti itu. Makanya Fataman nawul mautain kuntum sodikin. Tantanglah kematian, wahai Yahudi Ba'alwi. Kalau kamu memang merasa sebagai wali. Seperti itu. Kira-kira cukup begitu ya. Terima kasih. matur nuwun Gus Ishak. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, Amin. waras selalu, Amin. selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Saya kira jelas tadi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Ishak Maulana. Saya tidak akan menyimpulkan. Mudah-mudahan pasti banyak manfaatnya buat kita semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Santri dimanapun Anda berada, barusan kita sudah menonton atau menyimak keseluruhan isi video apa yang disampaikan oleh Gus Maulana Ishak. Dalam hal ini ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita tonton bareng-bareng barusan ya, Gus Maulana Ishak menyatakan pernah melakukan muqabalah. Dan beliau sendiri sampai sampai kebingungan, ketakutan dengan muqabalahnya sendiri. Karena banyak sekarang ya orang bersumpah laknat. Muqabalah bisa diartikan dengan sumpah laknat ya kepada seseorang ya yang mungkin berseberangan dengan kita. Entah itu dalam agama, entah itu dalam apapun juga yang mungkin ya menurut seseorang yang melakukan muqabalah mereka ini benar. Tetapi kenyataannya salah. Banyak orang melakukan sumpah mengatasnamakan agama, mengatasnamakan orang yang dimuliakan. Satu contoh muqabalah dengan atas nama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan secara nggak langsung ya, kita sudah menyeret, kita sudah membawa nama suci beliau dalam sumpah tersebut. Dan apabila muqabalah itu malah berbalik ya pada diri si yang melakukan muqabalah ini, akhirnya hanya kesedihan semata yang didapatkan. Semoga kita nggak gampang melakukan sumpah laknat, nggak gampang ya melakukan sumpah muqabalah. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Gus Maulana Ishak, kita bisa membuka pikiran kita ya, kita bisa berpikir secara jernih ya, mengerti apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Terima kasih semuanya.
Buat yang sudah klik video ini, apabila video ini bermanfaat, silahkan di-like, di-share, dan di-komen. Dan buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe karena tumbuh kembang channel ini tergantung pada Anda semuanya. Terima kasih. Sampai di sini dulu jumpa kita dan saya akhiri. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Dan akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.